wabarakatuh. Oke, sekarang kita bakal bahas modul yang bagian 2.7.6, bagian implementasi basic connectivity ya. Di sini switch-nya udah dikasih IP, terus kita juga konfigurasi PC yang sudah dikasih IP. Oke, objektifnya ya basic configuration di S1 dan S2 switch, kemudian konfigurasi PC, kemudian konfigurasi switch management interface. Di sini kita bakal konfigurasi interface dari switch. Oke. eh Pertama kita ke S1, lihat ini. Complete the following step on S1 dan S2. Oke. Klik S1 dan klik tab CLI, ya ini. Oke, kemudian selanjutnya kita harus ganti hostname, enter correct hostname ya. Ini berarti enable ke mode privilege, configure terminal, hostname S1. Oke. Kemudian kita harus berikan password di konsol dengan password Cisco, berarti LAN console 0 password Cisco, kemudian login, exit. Oke. Kemudian di privilege kita harus oke, di sini di privilege kita harus berikan password di privilege execution mode kita harus berikan password dengan nama class. Oke, konfigurasinya adalah enable. Ini enggak ada dia minta encrypted ya. Encrypted berarti kita harus pakai command ini. Enable secret password. Oke, enable secret class. Oke, sudah. Verify the password configuration. How can you verify both password were configured correctly? Gimana sih cara kita konfigurasi dua password itu sudah dikonfigurasi dengan benar ya? Intinya kalau kita keluar, oke, nah ini, ketika kita pengen masuk mode privilege, berarti passwordnya adalah class, Cisco. Oke, yang konsol. Kemudian ketika kita enable, dia punya password adalah class. Nah itu dia. Jadi intinya gimana kita pengen uji coba, intinya kita mundur ke belakang sampai keluar dari konsol. Jadi cuma menu yang belum mode privilege dan global privilege dan mode exit mode. Jadi kita bisa ngeceknya. Oke. Kemudian kita beri banner ya. Ini sampel key-nya, berarti kita masuk sampel apa? Teksnya, configure terminal, berarti banner motd pagar. Oke. Auto reset access only violators will be prosecuted to the full extent of the law. Oke, kalau sudah diklik tanda pagar, secara keceknya kita keluar. Oke, ini ada ya. Ini adalah Cisco, kemudian enable class. Oke ya. Kemudian which command do you issue to accomplish this step? Jadi gimana sih biar kita ini intinya ketika kita reload switch-nya itu konfigurasi yang kita simpan masih tersimpan di NVRAM. Nah, seperti kemarin seperti
video sebelumnya, kita tulis copy dari, kita pindahin hasil konfigurasi kita di running config ke startup config. Oke, udah. Oke, sekarang repeat step 1 sampai 5 ke S2. Oke. Yang pertama hostname kan. Ini enable hostname. Configure terminal hostname S2. Kemudian passwordnya kita konfigurasi password. Komennya kita pakai komen apa tadi ya? Ke mode konsol ya. Oh ya, line konsol 0 password Cisco login, kemudian exit, kemudian enable script class, udah exit. Kemudian banner, configure terminal, kita kasih banner motd pagar, enter, auto ini ya, authorized access, only full pagar. Kita lihat hasilnya. Sudah ada bannernya, kemudian passwordnya adalah Cisco. Mau masuk mode exit mode, kemudian ketika kita masuk mode privilege, passwordnya adalah class. Sampai ini udah selesai. Sekarang kita harus konfigurasi IP address di di PC 1. Caranya adalah klik desktop. Nih, kemudian desktop ada IP configuration. Nah, di sini kita berikan IP address sesuai dengan tabel appendix-nya. Nah, ini dia. Tapi di sini juga udah ada penjelasannya. Jadi PC 1 adalah 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255. Sudah. Gateway-nya belum kita setup, gak masalah. Ini ada dua isinya. Di sini ada IP address dan subnet mask. Di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas apa sih itu. Jadi objektif kita buat sekarang adalah gimana kita memberikan IP address di PC. Udah. Ke PC 2 juga sama. Ini kita ingin lihat appendix di atas 12 ya. 192.168.1.2. Ini 255. Selesai. Sekarang kita ngecek connectivity-nya. Klik PC 1. Ini klik PC 1, kemudian dash command prompt. Coba kita ping ke 1253. Ping. Tunggu. 1253 ini punya siapa ya? Oh, ini ya. Hasilnya adalah RTO, request timeout. Berarti di sini gagal. Kenapa kita gagal? Karena IP dari switch-nya belum kita konfigurasi. Lihat kalau kita hover juga sebelah sini. Nah, kelihatan di hover. Nggak muncul lah. Nggak muncul ya di hover. Ini IP-nya belum ada. Jadi kita harus konfigurasi di sini. Biasanya muncul nih, tar dulu.
Oh, nggak muncul hovernya. Biasanya kalau di hover dia muncul, di sini nggak muncul, nggak apa-apa. Intinya karena kita kan ngeping ke 1253 tadi ya. Ini dia command prompt. Nah, dia 1253 adalah IP dari S1 di bagian interface VLAN. Ingat, interface VLAN tuh bukan interface fisik ya, tapi interface logik. Jadi fisiknya nggak ada. Fisiknya nggak ada, tapi kita bisa ngeping, intinya seperti itu. Oke. Nah, itu namanya intinya kelebihan, salah satu fitur dari Suite adalah gimana tiap tiap interface itu nggak punya IP, tapi dia punya IP, punya interface virtual yang bisa kita pakai buat ngepingnya. Oke. Ini kita konfigurasi. Oke. Ini udah konfigurasi, hasilnya adalah gagal. Sekarang konfigurasi IP address di ini S1 dan S2. Ikuti langkah ini. Oke. Kita masuk mode configuration global. Terminal, oke. IP address. Oke. Sorry, kita harus masuk ke interface. Kalau kita lihat di sini run. Lihat di sini dia punya satu interface namanya interface VLAN 1. Sekedar intermezzo aja. VLAN 1 adalah VLAN default dari setiap suite. Jadi suite manageable, suite non-manageable, default dari VLAN-nya adalah 1. Oke, coba kita konfigurasi. Caranya kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, lihat ini berubah jadi config if. Ini adalah mode buat interface configuration. Oke, kemudian kita berikan IP address 192.168.1.253. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, kemudian no shutdown. Oke, udah. Kenapa kamu harus enter no shutdown command? Intinya kayak gini. Secara default interface dari suite itu adalah disable. Nah, no shutdown itu command buat dia interface-nya jadi enable. Coba kita lihat ini do show run di sini. Nggak kelihatan di sini. Intinya di interface dari suite itu dia mati. Nah, kemudian kalau kita pengen nyalain kita harus pakai command no shutdown. Di sini nggak bisa di over nih. Kalau bisa di over kelihatan. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Intinya command no shutdown itu adalah buat kita nyalain bahwa interface itu harus aktif. Gitu ya. Jadi secara default interface dari suite itu adalah shutdown. Oke, kalau sudah exit sekarang kita coba ping. Tadi 1253 masih nggak mau. Nah, udah bisa reply. Oke, penjelasan dari cara ngebaca comment ping, ini kan reply. Reply itu berarti ada jawaban dari switch-nya. Bukan dari switch, dari tujuan kita. Jadi kita ngeping tuh kita ngecek sebelah itu alive, hidup atau enggak. Nah, kalau alive atau hidup, dia bakal ngasih jawaban. Intinya paket itu adalah dia ngirim ke sini, ada jawaban, dia ngirim balik. Intinya dalam jaringan itu komunikasi itu dua arah. Oke. Nah, di sini kita ngebacanya batch 32, berarti dia bakal ngirim data sebesar 32 batch. Kemudian time kurang dari 1 milisecond itu adalah waktu dia dari ngirim sampai balik. Oke. Jadi dari dia ngirim sampai balik itu adalah 1 milisecond, berarti deket gitu. Kemudian TTL 255. Intinya kayak gini TTL loh. Itu namanya time to live. Jadi gini. TTL ini kepanjangan dari TTL intermezzo ini namanya kepanjangan dari time to live. Oke. Ini fungsinya apa? Jadi gini, ketika paket dikirimkan, dia itu tujuannya bisa banyak lewat banyak perangkat jaringan. Nah, kalau paket itu tetap hidup di jaringan, bakal ngejadi namanya beban di core jaringannya itu. Nah, jadi ketika misalkan dia udah lewat satu perangkat, dia maka bakal berkurang TTL-nya. Nah, ketika TTL-nya sampai 0, maka paketnya bakal dibuang dari jaringan itu. Itu adalah fungsi dari router intermezzo saja.
Oke, jadi karena ini nggak ada router maka TTL-nya masih 255 karena nggak ada pengurangan. Oke. Nah, ketika dia udah ngelewatin banyak hub, banyak perangkat, ngelewatin banyak router, maka TTL-nya tetap bakal berkurang sampai dia nol. Ketika dia udah nol, maka paketnya bakal dibuang. Jadi itu biar traffic di jaringan nggak berat. Jadi paket itu jangan sampai selalu hidup di dalam jaringan. Intinya seperti itu. Oke. Sekarang kita bikin ini buat AP juga. Configure terminal. Oke, ini tadi IP-nya ada di sini, S2. Interface VLAN 1, IP address 192.168.1.254. Masih ada 255, 255, 255.0. No shutdown. Oke, sudah. Oke, ini sudah selesai. Dia minta adalah, nah, buat kita ngelihat IP address di S1 S2 kita bisa pakai komen ini. Exit kita buat examine datanya, kita pakai komen ini. So, IP interface brief. Oke, lihat. Nah, kita buat ngelihat IP address-nya. Nah, di VLAN 1 ada IP address-nya. Oke. Oke. Nah, kamu juga bisa menggunakan show running config. Coba show running config. Nah, kalau show running config berarti kamu harus scroll ke bawah di bagian interface VLAN-nya. Nah, kalau kamu pengen motongnya, tinggal ditambahin pipeline. Ini namanya pipeline. Ini. Kemudian kamu tulis sec VLAN 1. Itu dia. Dia langsung motong ke bagian VLAN 1. Oke. Kemudian di sini karena kita harus apa istilahnya? Ngopi dari running ke startup, kita juga harus jalanin copy biar dia ketika di reload tidak ketika reload yang dijalankan adalah file yang baru kita konfigurasi. Intinya seperti itu. Ini juga sama karena tadi baru kita ada perbaiki. Oke, sudah, ini sudah 100%. Nah, kemudian sekarang kita bakal dari PC1 kita bakal coba ngeping ke semua perangkat. Ini kan sudah ada IP, ini sudah ada IP, ini sudah ada IP juga kan. Lihat, kita coba, intinya semuanya harus bisa jalan. Oke, kita ke PC2. Satu. Oke, dia sudah bisa. Kemudian kita ke ke suite 2, 254. Tunggu. Masih aktif, dia masih bangun, oke. Oke, sudah ya. Tanya. You can shopping comment on the suite. Nah, di sini juga kita bisa ngeping dari sini. Dari sini kalau nggak salah bisa juga ping 192.168.1.1 ya. Nah, lihat responnya 100%. Ingat tapi ping cuma ada di bagian ini ya, dan depannya pagar. Dari sini juga sama. Nah, kalau kita ngeliat trafficnya seperti apa, bisa nggak pakai ini? Oke, lihat nih successful. Ini adalah istilahnya yang ngebantuin simple PDU-nya. Kalau kita lihat simulationnya, kita delete. Delete, mana delete-nya? Oke. Kemudian kita dari sini mau ke sini, lihat traffic protokol ICMP-nya ya. Kita apply, lihat. Ini adalah protokol, kita gedein. Ini protokol ICMP, dia sampai S2. Kemudian ke PC2. Ingat protokol ICMP itu protokol buat ping ya. Nah, dari PC2 dia ngasih respon balik. Nah, intinya komunikasi itu seperti itu, dua arah. Oke, tag dulu. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Nah, baru dia di oke, approve datanya. Berarti yang eh intinya yang bagian apa? PC2 itu hidup. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup sekian buat eh, pembahasan 2.7.6. Kalau kalian ada misalkan poinnya kurang, kalian bisa lihat di bagian asesmen bagian mana yang masih poinnya belum terselesaikan. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga info ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa.